Hari ini aku lagi sibuk syuting aja. Untuk acara di film XX1, judulnya Kolong Wewe. Bisa diceritakan karakter dan perannya sebagai apa di sini? Peran aku di sini adalah sebagai Sri, dan Sri itu adalah seorang wanita yang sangat eh, genit ya, yang sangat lenje gitu, seperti ular keket gitu ya. Nah, terus apa sebenarnya dia itu suka ini gibah, gimana ya namanya ya, suka ngomongin orang lah, ngegibah gitu. Iya, saya sih awalnya tuh ditawarin gitu kan, mau ikutan nggak syuting gitu kan, untuk film acara di XX1 gitu. Terus ya udah saya coba datang gitu, terus saya ikutan casting, lolos ya udah gitu. Ah, Kalau ini lebih horor sih, asli nggak aslinya horor. Tempatnya aja menurut aku udah horor banget. Dan untuk filmnya pun horor, jadinya semuanya nyata dan gak nyatanya horor banget ya. Untuk memerankan tentang Sri ini ya gitu. Jadi campur dia tuh mempunyai seperti 3 karakter juga. Jadi yang genit gitu kan, yang lenje gitu, yang kayak ular keket, terus yang suka ngegibah gitu kan, dan satunya itu yang judes-judes gimana gitu. Jadi punya 3 karakter juga sebenarnya. Itu yang membuat tantangan kamu atau gimana? Kalau tantangan, kalau lenje emang saya tuh lenje gitu ya. Ya memang itu udah gayanya saya lah, kayak gitulah, kayak ular keket gitu. Tapi untuk yang namanya ngegibah, saya sih sebenarnya sih lebih jarang, nggak pernah ngegibah ya. Jadinya yaitu gimana gitu ya caranya jadi ibu-ibu yang suka ngegibah gitu, yang suka meledak orang, ngehina orang gitu. Ya itu sih tantangannya itu aja. Kak, tadi kamu bilang ini film yang horor banget. Kenapa sih bisa dikatakan dari horor banget dari film? Tempatnya aja udah horor banget. Saya aja tidur di sini aja, saya rame-rame, saya nggak mau tidur sendiri. Jadi sebelum saya tidur, mereka tidak boleh tidur. Jadi ada satu di sini nih, namanya Hendro itu yang sebagai suami saya. Dia itu setiap kali saya mau tidur gitu kan, dia harus dongengin saya dulu. Jadi dongengin dulu, kalau enggak saya nggak bisa tidur gitu. Jadi semua di sini tuh udah tahu kalau saya itu adalah orang yang paling penakut gitu. Nah, dongeng maksudnya gimana itu? Dongeng jadinya harus ceramah, ngomong apa aja deh, yang penting saya tuh nggak sendiri gitu, dan mereka ini masih pasti pada bicara gitu. Yang penting itu ada suara aja. Makanya di sini itu nggak dimatiin TV-nya, jadi dinyalain. Jadi kalau saya udah tertidur, ya udah gitu. Sampai pagi pun masih nyala. Tidurnya pun di ruang tengah aja. Kita nggak berani sampai di kamar pun, semuanya keluar di ruang tengah. Nah, ini kan kamu syuting udah berapa hari ya? Nah, kira-kira ada nggak mungkin kejadian mistis atau apa yang terjadi dalam diri kamu tadi? Aduh itu horor banget sih. Banyak sih ya, demit-demitnya banyak. Bisa dijelaskan gitu apa? Yang berwujudnya kakek-kakek, yang berwujudnya cewek, yang berwujudnya anak kecil, itu semuanya ada. Gimana bisa saat syuting, gimana waktu itu bisa bertemu atau lagi keadaan? Banyak cerita juga. Bisa diceritakan secara rinci. Jadi pas banget, kalau nggak salah tuh malam Jumat ya. Kalau nggak salah tuh pas banget malam Jumat. Jadi ada yang sosoknya kakek-kakek tiba-tiba lewat di depan. Terus yang sosoknya cewek itu di toilet, dia buka toilet begini ngeledek gitu ada. Terus yang lagi di ruang depan tuh mondar-mandir itu juga ada. Jadi banyak sekali sih memang. Kalau saya sih gini, saya tuh nggak bisa melihat, tapi saya bisa merasakan. Tapi kalau saya lagi tutup mata tuh berasa banget nih gitu kan, maksudnya aduh ada nih gitu. Nah tapi kalau yang melihat ada beberapa, udah banyak. Yang sampai sandalnya pun dipakai pun ada. Jadi sandalnya itu benar-benar dipakai sama makhluk tersebut. Ya percaya nggak percaya, ya nggak tahu juga gitu. Merasakannya itu ketakutan yang kayak biasanya. Terus kalau tiba-tiba tuh kayak ada yang ngedeket gitu, tiba-tiba ada yang di belakang, di depan gitu, seperti ada bayangan. Kalau aku nggak pernah yang namanya itu ngelihat langsung beng gitu, nggak mau aku gitu, karena aku memang takut. Kalau udah berasa aku langsung tutup mata gitu. Kalau kayaknya aduh ini kok ada di sebelah ya gitu, aku mending tutup mata, karena aku kalau ngelihat mungkin aku bisa pingsan. Kejadiannya seperti apa kalau merasakan gitu biasa? Jadi berasa aja nih kayaknya tuh, aduh tiba-tiba kok ada di sini gitu. Tapi disuruh nengok pun aku nggak mau. Berarti kejadian hanya di film ini aja. Sebelumnya belum pernah.
Iya betul, ini sangat horor karena tempatnya pun horor banget. Bukan cuman aku dan bukan cuman satu, 2, 3 orang, semuanya takut gitu. Ini tuh dengan judul filmnya dan tempatnya ini tuh bener-bener klok banget gitu. Jadi dapat banget rasa ketakutannya tuh dapat banget bener-bener. Ini bukan hanya di film aja, di nyata pun sama, sangat menegangkan. Ini jujur untuk sekarang ini belum ketemu dedemitnya. Jadi masih kita yang pencarian anak, masih kita yang berantem sama si Oci, ya kan, sama si Oci berantem gitu. Jadi ini masih adegan awal, belum scene-scene yang nanti terakhir. Nah, scene-scene terakhir saya belum tahu nih nanti ketakutannya kayak gimana. Kalau sekarang masih scene awal jadinya masih belum ada adegan hantu-hantunya, horor-horornya tuh belum. Biasanya kalau kamu melakukan adegan syuting yang menyeramkan itu, kamu biasanya suka apa nih, melakukan ritual atau apa gitu, ada nggak? Ah, nggak ada sih. Makanya nggak tahu ya. Kalau kayak tadi aja pas syuting di lokasi, aku tuh ngerasain sakit banget kepala. Bumi ini rasanya tuh goyang. Tadi aku sampai, aduh kayaknya kok udah nggak tahan. Soalnya kayaknya energi aku tuh ini apa kesedot. Padahal yang lain nggak apa-apa, tapi setelah udah balik udah nggak apa-apa. Tadi mau minum obat udah nggak jadi minum obat sekarang. Gitu. Kamu terbilang anak indigo yang pernah merasakan atau gimana? Sebenarnya gini, kalau dibilang dulu waktu umur berapa aku lupa itu mungkin 19 tahun atau 20 itu aku memang suka melihat sesuatu. Nah gitu, jadi apa yang akan terjadi tuh sempat jadi gini, pas waktu itu kan lagi naik motor tuh CN3. Nah posisi aku di tengah, di depan itu udah terlihat jatuh nih gitu. Ternyata beneran jatuh, bruk gitu. Dan aku tuh nggak kenapa-kenapa, yang lain tuh pada dedal gitu segala macam. Terus ada lagi tuh terlintas itu pas ada polisi di bawah gitu kan. Ternyata bener ada polisi di bawah, lagi nangkap orang. Jadi tiba-tiba tuh kayak ada bayangan gitu. Terus pas ada mobil mau jatuh apa segala macam gitu. Motor mau jatuh gitu. Pas banget posisinya itu ini motor, ini mobil aku. Dan aku tuh posisinya tuh karena sama supir aku cuman duduk. Tapi udah ada bayangan ini motor tuh jatuh. Jatuh beneran. Tapi nggak tahu pas umur berapa hilang. Jadi penglihatan yang seperti itu hilang. Tetapi untuk indera perasa peka. Dan selama aku ada di posisi yang sepertinya sangat misterius gitu, yang banyak demit-demitnya, pasti energi aku tuh langsung kayak kesedot gitu. Itu udah pasti. Memang orang tua ada keturunan yang merupakan seperti itu juga nggak dulunya? Kalau mama sih bilang, waktu hamil aku gitu, aku tuh kuat banget. Sampai mama tuh pengen mangga itu naik sendiri, metik mangga bisa loh. Katanya kuat banget, makanya mama juga heran. Jadi kamu nih kuat loh, hamilnya kamu tuh aneh. Malam-malam tuh masih di luar, berani nggak masalah gitu. Jadi kayak jam 12, jam 1, dia tuh masih berkeliaran mama tuh di depan. Namanya di kampungan apalagi ya, mistis banget ya di kampung ya. Iya, jadi beda, katanya tuh beda banget. Jadi selama ini semua yang ada pada dalammu hanya merasakan saja gitu Iya, energinya gitu. Jadi, iya. Kalau untuk sekarang iya. Jadi kalau semama kayaknya ada energi yang seperti itu gitu, merasakannya itu sampai sakit kepala pusing gitu, kayak mau muntah. Jadi kayak nggak tahu ya aku ya mungkin interaksi gitu ya, apa sih ini namanya ya? Ya kayak gitu kesedot. Jadi energinya itu kayak kesedot gitu, gitu. pernah ke orang pintar untuk menanyakan hal yang ada pada kamu? Ada, tapi nggak tahu ya. Ini sih kata orang-orang pintar gitu, nggak satu, nggak dua, nggak tiga. Memang katanya tuh aku tuh ada. Jadi Pendamping. iya kalau kata mereka iya ada gitu. Seperti apa? Kalau boleh tahu. Kalau katanya ya saya bukannya aku tuh maksudnya sok pinter atau apa aku nggak tahu. Cuman kalau katanya memang ada dari keraton. Karena pas waktu jatuh di Bali pun sempet jatuh nggak bisa jalan, disembuhkan sama kakek-kakek rambutnya tuh nggak bisa dipotong. Sebelum dia itu nyembuhin dia tuh doain dulu, berdoakan sembahyang dulu gitu. Habis itu dia doain, dia pegang pundak, terus dia tanya, kamu ada keturunan darah biru gitu. Hah? Darah biru apa? Karena aku nggak tahu, karena nggak pernah merasa hal itu gitu. Dan katanya keturunan dari keraton gitu. Jadi masih ada saut pautannya sama
apa selatan gitu. Tapi ya nggak tahu juga gitu karena aku kan orang biasa. Jadi aku nggak ngerti gitu.